Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam hari, lalu mencium aroma gorengan yang begitu harum, menggoda, dan membuat perut langsung lapar, aroma yang seolah memanggil kita untuk mendekat? Tapi, bagaimana jika aroma itu berasal dari sesuatu yang bukan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang diceritakan warga sebuah kampung tua di pinggiran kota. Kisah ini sudah beredar turun-temurun tentang seorang penjual gorengan yang konon masih berjualan hingga sekarang. Padahal, ia sudah lama meninggal. Cerita ini dialami langsung oleh seorang mahasiswa bernama Denny. Suatu malam, sekitar pukul 11, Denny baru saja pulang dari mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya. Ia memilih jalan pintas melalui sebuah gang kecil. Gang itu terkenal sepi, tapi bisa memangkas waktu hampir 15 menit. Gang itu sempit, lebarnya hanya cukup untuk satu motor lewat. Di kiri kanannya ada tembok tinggi rumah warga yang sudah ditumbuhi lumut. Lampu jalan hanya ada di ujung-ujung gang, sehingga sebagian besar jalannya gelap, hanya diterangi rembulan. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, menambah sepi suasana. Ketika langkah Denny sudah setengah perjalanan, tiba-tiba hidungnya menangkap aroma harum yang sangat familiar. Aroma gorengan panas, tempe mendoan, bakwan, dan tahu isi menguar begitu jelas, seperti baru saja diangkat dari penggorengan. Denny spontan mengusap perutnya. Waduh, lapar banget nih, gumamnya pelan. Dia mempercepat langkah, mengikuti aroma itu. Beberapa meter di depan, samar-samar terlihat cahaya temaram. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Lampu Petromax yang menggantung di atas sebuah gerobak gorengan. Seorang penjual tua berdiri di belakang gerobak itu, tersenyum ramah. "Silakan, nak, baru matang," ucap si penjual dengan suara berat namun lembut. Denny tersenyum lega. "Wah, pas banget, Pak. Saya belum makan dari sore," katanya sambil mendekat. Gerobak itu terlihat biasa saja, ada nampan berisi tempe, bakwan, risoles, dan tahu isi. Minyak di wajan masih berdesis pelan, seolah baru saja selesai menggoreng. "Ambil saja, nak. Pilih yang kamu mau," kata penjual itu sambil menyodorkan kantong kertas. Denny memilih beberapa gorengan, namun saat ia memperhatikan tangan penjual itu, kulitnya pucat, sangat pucat, bahkan di bawah cahaya lampu Petromax, jari-jari itu terlihat seperti tak dialiri darah. "Bapak tinggal di sini ya?" tanya Denny mencoba mengalihkan rasa tidak nyamannya. Penjual itu tersenyum samar. "Dulu, aku tinggal di ujung gang ini," jawabnya pelan. Nada suaranya seakan mengandung sesuatu, entah sedih, entah rindu. Setelah gorengan dimasukkan ke kantong, Denny merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar uang, lalu menyerahkannya. Penjual itu menerimanya, namun anehnya, tangan mereka tidak benar-benar bersentuhan, seperti ada lapisan dingin yang memisahkan. "Terima kasih, nak, semoga kamu bisa makan dengan tenang malam ini," ucap si penjual, sambil tersenyum tipis. Denny hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Namun, baru 5 langkah ia berjalan, ia merasakan sesuatu yang janggal. Uang yang tadi ia berikan masih ada di genggamannya. Hatinya berdebar, ia menatap kantong kertas di tangannya. Kantong itu dingin, tidak ada rasa hangat sama sekali, padahal gorengan tadi baru saja diangkat. Dengan tangan gemetar, Denny membuka kantong itu, matanya membelalak. Di dalamnya, bukan gorengan, melainkan bunga melati layu, bercampur tanah basah yang berbau apek. "Ngege, nggak mungkin," bisiknya. Ia menoleh ke belakang, gerobak dan penjual itu sudah tidak ada. Hanya ada gang kosong, gelap, dan aroma gorengan yang perlahan memudar. Denny berlari keluar dari gang itu secepat mungkin, napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Keesokan paginya, Denny menceritakan kejadian itu kepada seorang warga tua yang sedang duduk di warung kopi dekat gang. Warga itu terdiam, lalu menatapnya dengan sorot mata yang berat. "Kalau kamu melihat penjual gorengan di gang itu, berarti dia suka sama kamu," ucap warga tua itu pelan. Denny menelan ludah. "Suka? Maksudnya gimana, Pak?" Warga itu menghela napas panjang. "Dulu, ada penjual gorengan di sini. Orangnya ramah, dagangannya laris. Tapi suatu malam, dia pulang larut, dan tertabrak motor di ujung gang. Sejak itu, katanya, kalau ada orang yang lewat sendirian di malam hari, dia akan muncul, menawarkan gorengan. Kalau kamu mengambilnya, berarti kamu sudah menerima pemberian dari dunia dia." Denny terdiam, bulu kuduknya berdiri, ia tak pernah lagi berani lewat gang itu di malam hari. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa malam bukan hanya milik manusia,
Rasulullah pernah mengajarkan kita untuk selalu berdoa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, yang artinya, dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi, hati-hati jika berjalan sendirian di malam hari, tidak semua senyum datang dari manusia. Kalau kalian pernah mengalami hal serupa, tulis ceritanya di komentar, like dan share kalau ingin mendengar kisah nyata horor lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.